Hai semua, balik lagi di Sticky Notes. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai game yang belakangan ini lagi rame nih, yaitu game Among Us. Nah, game Among Us ini bercerita mengenai astronot yang pergi di ruang angkasa sana dan memiliki beberapa misi yang harus mereka selesaikan untuk menang. Namun, di antara para astronot tersebut ada beberapa pengkhianat. Yakni imposter. Nah, kita hari ini akan membahas mengenai game Among Us ini, tapi kita nggak akan membahas mengenai cara mainnya. Kita mau membahas mengenai satu hal khusus, yaitu bagaimana cara imposter menipu crewmates yang ada. Dan kira-kira ada nggak sih imposter di dunia asli dan gimana cara kita menikapinya? Oke, kalau begitu mari kita bahas. Nah, di sini kita tahu bahwa tugasnya imposter adalah untuk mengacaukan misi crewmate dan membunuh para crewmate yang ada. Namun, seperti apa caranya mereka? Cara yang paling utama pastinya berbohong ya. Nah, dalam kebohongannya mereka itu menanamkan rasa saling percaya dan membangun alibi yang sangat kuat sehingga para crewmate percaya bahwa si impostor ini adalah orang baik. Begitu. Dan akhirnya setelah mereka semua percaya, impostor bisa menang dan membunuh semua crewmate yang ada. Pamela Meyer dalam bukunya Lie Spotting berkata bahwa a lie is a cooperative act, yang artinya adalah kebohongan itu dilakukan secara bersamaan. Jadi, kalau ada lebih dari satu orang yang percaya kebohongan tersebut, maka tingkat orang untuk mempercayai kebohongan tersebut itu sangatlah tinggi. Jadi, kebohongan itu bisa menjadi suatu kebenaran jika ada banyak yang mendukung kebohongan tersebut. Lalu sekarang, gimana sih caranya kita tahu siapa yang jadi impostornya? Yang pertama kita harus perhatikan adalah alur informasinya. Dari mana informasi tersebut datang dan apakah sesuai dengan fakta yang ada. Jadi, jikalau kita sudah menelaah alur informasi yang datang dan sudah sesuai dengan fakta yang ada, kita bisa lebih tahu dan kita bisa lebih meneliti lagi apakah berita tersebut itu benar ataukah tidak. Biasanya kita bisa spot orang berbohong kalau di dunia nyata itu dengan gesture, mimik wajah, dan intonasi saat dia berbicara. Bagaimana dalam Among Us? Nah, untuk Among Us ini, kita bisa melihat bagaimana cara impostor itu mempertahankan argumennya dia. Biasanya, kalau dia berbohong, dia akan sangat-sangat mempertahankan argumennya dia. Contoh misalnya, saya benar-benar melihat dia, atau sumpah aku lihat, atau I swear to bla bla bla, I saw him fainting misalnya. Atau bisa jadi ekstrim yang satunya lagi, dia akan seolah-olah clueless dan tidak tahu apa yang terjadi. Biasanya cepet banget sih matinya, atau di mana nih, atau mungkin biasanya self-report. Gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang impostor lakukan itu semua itu untuk menutupi kebohongan yang dia punya. Satu hal yang patut dicurigai adalah ketika seseorang sangat stand firm sama pendapatnya dia. Bahkan sampai mengeluarkan kata-kata yang sudah saya sebutin tadi, seperti sumpah, beneran, demi Tuhan, subur. Subur! Nah, jadi itu tadi tips-tips gimana caranya kita bisa tahu siapa sih kira-kira impostor yang ada di dalam Among Us. Dan itu bukan 100% bisa langsung digunakan ya. It's just a tips for you untuk mempermudah kira-kira siapa sih yang jadi impostornya gitu. Nah, kira-kira apakah impostor ini cuma ada di dunia game atau adakah impostor di dunia nyata? Jawabannya ada. Ada banyak banget impostor di dunia nyata. Ya, bahkan terkadang kamu dan saya pun bisa jadi impostor untuk orang lain. Namun, yang mau kami highlight di sini adalah kami mau fokus tentang tindakan yang impostor lakukan, yaitu sebuah kebohongan. Kebohongan bisa menjadi sangatlah berbahaya jikalau kebohongan tersebut dilakukan secara mass atau kepada orang yang cukup banyak. Ambil saja contoh pada tahun 1998 di United States of America, ada sebuah tulisan saintifik atau tulisan ilmiah yang menyebutkan bahwa vaksinasi dapat membuat anak menjadi autis atau autism. Namun, pada faktanya tidak seperti itu. Dan tulisan tersebut hampir dipercaya orang banyak pada saat itu. Sehingga banyak dari anak-anak pada saat itu tidak divaksinasi. Yang berakibat anak-anak di sana saat itu terkena penyakit. Yang berikutnya adalah kebohongan yang paling sering ditemukan di Indonesia, yaitu korupsi. Korupsi merupakan tindakan kebohongan yang sangat-sangat merugikan negara. Ambil saja contoh pada tahun 2019, korupsi di Indonesia itu mengakibatkan negara mengalami kerugian sekitar 8,4 triliun. Sebagai contoh, jembatan Suramadu dibangun dengan modal sekitar 4,5 triliun rupiah. Bayangkan jika uang sebanyak 9,4 triliun tadi itu dipakai untuk membangun infrastruktur negara.
pasti lebih luar biasa. Berikutnya adalah kebohongan yang sering banget terjadi di kalangan masyarakat, termasuk saya dan kamu, yaitu hoax atau berita palsu yang beredar di masyarakat. Baik itu seputar politik, kesehatan, ekonomi, sosial, bahkan gosip ibu-ibu tetangga yang ada di sana. Untuk mencegah hal-hal tersebut, sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, kita akan masuk di insight. Jadi yang kami sadari adalah keinginan setiap orang untuk mendapatkan informasi dengan cepat mengalahkan keinginan setiap orang untuk mendapatkan informasi dengan benar. Sehingga banyak dari kita yang nggak peduli informasinya dari mana, yang penting viral. Dan bahkan sebenarnya secara tidak langsung kita pernah menyebarkan informasi-informasi palsu tersebut ke teman-teman kita. Dan secara tidak langsung kamu dan saya itu sebenarnya menjadi imposter. Jadi intinya, bagaimana sih cara kita untuk menanggulangi informasi palsu yang masuk ke kita atau kebohongan yang masuk ke kita? Yang pertama dan yang paling penting sebenarnya adalah validasi. Periksa kembali informasi yang masuk dari mana. Kita sudah hidup di zaman informasi yang sangatlah mudah. Kita bisa mengecek informasi yang masuk ke kita benar atau tidak dengan sangat mudah melalui internet. Jadi, pastikan informasi yang kalian terima itu real dan bukan informasi palsu. Jangan sampai kalian menyebarkan informasi palsu dan ternyata kalian bisa saja jadi. So, jadilah para netizen yang cerdas dan telah lagi dan validasi lagi setiap informasi yang masuk. Jadilah netizen yang bijak. Nah, kalau kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa support kami dengan komen, like, dan subscribe. Jangan lupa share ke orang-orang kalau kalian anggap video ini berguna. Saya Jerry, terima kasih.